hati, akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Aduh, luar biasa. Oh, aku terharu. Jadi bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Luar biasa ya. Ini sampai nangis aku, aduh. Ini nangis aku, aduh. Kalau mereka menemukan kebenaran di dalam Al-Quran itu luar biasa ya. Saya aja kemarin itu sebelum saya bersyahadat itu saya nangis, jujur nangis karena seperti yang teman-teman Kristen tahu kan, cinta kepada Yesus Kristus itu seperti apa gitu ya kan. Tetapi kalau kita melihat kebenaran itu sakit, tahu nggak? Merasa nggak mau terima, tapi ini kebenaran gitu loh. Comment ini websitenya. Nah di sini ini website kufur, bukan dari Islam. Malaikat atau makhluk yang terkait dengan Warakah telah muncul di hadapan Musa. Berarti benar si Warakah bilang Musa, ya. Jadi yang Iya. saya nggak paham gimana cara menghubungkan namus, sementara di sini udah ada 3 alasannya untuk nggak mempercayai kalau ini setan. Kenapa? Musa diturunkan sama Musa. Itu Bang Erik tuh mau naik tuh cinta salawat. Bang naik Bang. Oh iya, bentar. Jadi di hadisnya sendiri diceritakan 3 kalau namus ini bukan setan. Kenapa? 1, diturunkan ke Musa. Kedua, berarti dia bilang langsung ke Nabi. Si Warokoh mau ikut. Ketiga, Warokohnya udah ngaco banget sih kalau narasinya namus itu setan ya. Tapi yang paling gampangnya aja, kalau mereka meragukan namus atau yang diturunkan sama Nabi Muhammad itu bukan Jibril atau Gabriel atau malaikat, itu bisa aja setan. Berarti analogi yang sama dengan logika yang sama, kita bisa memberikan, oh berarti yang menghamili Maria itu belum tentu Jibril juga. Bukan dengan logika yang sama. Dari ini. Nah, itu lebih mengerikan, berarti Tuhan antum anak. Itu lebih mengerikan lagi. Setan dong ya kan. Makanya jangan kalau mau beranalisa ini liar ya siapkan juga gitu loh. Kasihan. Kan ngeri kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang terkait namus itu adalah menurut para ulama sebagian mengatakan dia pengantar wahyu yang bersayap. Ya, malaikat Allah yang bersayap itu adalah pengantar wahyu. Nah, artinya wahyu yang ada dalam wahyu tersebut adalah sebagian dari keseluruhan itu adalah perintah dan hukum-hukum serta larangan. Itulah yang disampaikan. Makanya jadi malaikat Jibril ini banyak namanya sebenarnya. Nah, mereka juga ada beberapa jenis gitu. Dari satu banyak malaikat sebutan Jibril, gitu ya. Banyak sebutannya, iya. Ya, kalau terkait banyak dia juga Ruhul Kudus, dia juga Al-Amin ya. Iya. Terkait dengan malaikat Jibril banyak sebutannya banyak. Nah, lalu kenapa mereka
menyebutkan namus itu? Dari mana referensi mereka itu menyebutkan mengartikan namus itu adalah iblis gitu? Coba kita buka di Lukas 22 nomor 44. Jadi di situ tertulis ya pada saat Yesus itu diberikan kekuatan oleh malaikat. Nah, lalu malah dia situ ketakutan. Dia ketakutan lalu keringatnya itu seperti darah yang mengucur ya, deras itu yang sampai ke tanah itu. Nah, dia dijumpai malaikat. Jadi pada saat Nabi Muhammad SAW di Gua Hira itu bertemu dengan malaikat Jibril yang kata lain adalah namus itu, dia datang dengan wujud aslinya. Berbeda dengan malaikat Jibril ini bertemu dengan Ibunda Siti Maryam atau Bunda Maria. Malaikat Jibril ini datang dengan wujud yang sangat tampan, laki-laki tampan, manusia. Makanya di surah Maryam itu dikatakan Ibunda Maryam itu mengucapkan subhanaka ya, bukan auzubillah, auzubillah minasyaiton ya, malah subhanaka. Nah, jadi ketakjuban gitu, takjub pada saat melihat malaikat Jibril itu. Kalau auzubillah minasyaitonir rajim tentunya Ibunda Maryam pasti meminta pertolongan dari Allah. Tapi tidak, malaikat Jibril itu datang itu dengan wujud aslinya, dengan wujud seperti manusia dengan wajah yang tampan. Jadi yang jadi masalah sebenarnya di Lukas 22 nomor 44 ini, Yesus ini Tuhan. Kenapa dia harus takut dengan makhluknya? Tentunya dia tahu siapa yang ada di depannya itu. Ya, Rasulullah itu ketakutan gara-gara malaikat Jibril ini bertemu. Malaikat Jibril ini datang dengan wujud aslinya. Bagaimana nggak ketakutan beliau? Makanya hal itu diberitakan kepada istrinya, lalu disampaikan kepada sepupunya, Warokah bin Naufal, begitu. Saya rasa seperti itu. Dan lanjut. Ini kita bisa Nggak bisa, Bu. Abis itu diraya. Saya ada satu hadis favorit saya, itu Sahih Muslim nomor 9. Coba kamu Google, kamu baca deh. Menurut saya itu favorit saya karena Sahih Muslim nomor 9. Menurut saya itu hadis favorit saya. Kenapa? Karena Jibril datang di antara sahabat-sahabat yang lain. Jibril itu datang di depan sahabat-sahabat yang lain. Muslim jadi nomor 9. Oh ya. Kan banyak tuh yang nanya, itu Nabi Muhammad saksinya siapa? Nerima wahyu lalalala. Baca deh. Ya, itu pada saat itu Rasulullah didatangi malaikat Jibril itu dengan wujud manusia laki-laki ganteng juga, tampan juga. Makanya semuanya terheran-heran gitu. Rasulullah itu dipanggil dengan Muhammad atau apa ya, dengan sebutan orang-orang Quraisy gitu. Maksudnya iyalah seperti itu. Jadi kayak sudah saling mengenal dengan sebutan yang tidak lazim kalau mereka menyebutkan nabi atau Rasulullah gitu ya. Tapi kalau malaikat ini datang tidak menyebutkan itu. Lupa saya. Udah dibaca? Jadi buka. Aku lupa itu Bang Jibril. Sahih Muslim nomor 9. Ini sanadnya kuat sekali. Dari Umar, Abdullah, Yahya, Abdullah, Kahmas, Waki, Zuhair. Dan kalau kita lihat seberapa lengkapnya, lengkap sekali. Ini turun ke beberapa orang. Nah, tuh turunnya lengkap. Sanadnya bagus banget. Nah, Sahih Muslim ini sebentar, Bang, periwayatannya. Linknya gimana nyari? Apa Bang? Linknya gimana caranya? Ini nama softwarenya Hadisoft, cuma bisa buat di komputer. Iya, tahu itu. Hadisoft ya? Iya, Hadisoft. Okay. Dikit kok, cuma 100 mega. Nah, di sini diceritakan, ini saya bacakan ya. Dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ia berkata, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu berpergian kepadanya. 5 ya, 5 rukun Islam itu. Bentar, sampai mana tadi? Dia berkata, Luar si biasa orang yang datang ya. tadi berkata, yang pakai baju putih, kamu benar. Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan dia membenarkannya. Jadi ini orang yang pakai baju putih nanya tapi udah tahu jawabannya, dia membenarkan. Kita heran. Habis itu orang-orang ini bertanya lagi, dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya. Karena ini kita mesti membaca kitab yang lain. Para rasul-rasulnya, termasuk Nabi Isa, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Habis itu yang pakai baju putih ini bilang, kamu benar. Dia bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, kapankah hari akhir itu? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Jadi saya nggak tahu, kamu pun nggak tahu. Dia tidak beralas kaki. Oh, tunggu, bertanya. Lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat ya. Beliau menjawab, apabila seorang budak melahirkan tuannya, siapa tuh? Dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, pengembala kambing namun bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Tanda-tanda kiamat. Kemudian ia bertolak pergi, maka aku tetap saja heran. Siapa akunya? Umar. Heran. Kemudian beliau berkata, Nabi Muhammad berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Nabi Muhammad, beliau bersabda, dia adalah Jibril. Dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kalian agama kalian. Jadi rukun Islam dan iman itu direct, langsung dari Jibril ke sahabat melalui Nabi Muhammad yang di ruangan yang sama. Di ruangan yang sama. Kenapa Jibril nggak ngomong sama Umar langsung? Karena detik Jibril ngomong sama Umar langsung, Umar jadi nabi. Betul nggak? Iya. Nah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini sanadnya lebih bagus daripada Alkitab. Ya, makanya jadi gugur Rasulullah itu hafalan Nabi. Betul itu, Bang. Ya, kalau malaikat Jibril tadi sampai kepada Umar, mendatangi Umar, malah gugur. Rasulullah itu sebagai nabi terakhir. Itu ayat yang luar biasa ya. Itu bukan ayat. Itu ayat yang paling menguatkan. Itu bukan ayat. Bukan ayat Itu Mbak. hadis. Beda. Hadis. Itu hadis. Maksud saya, Iya, hadis tapi itu maksudnya lebih kuat daripada Alkitab, dan menceritakan kan banyak nih yang sekarang yang nggak tahu Iya. apa-apa, Tapi yang itu nggak kan baca apa-apa. Kesaksian hidup yang nyata gitu, si fakta, Umar. kebenaran. Nah, kalau ada yang nanya di mana siapa saksi Nabi Muhammad ketemu Jibril? Nah, ini orang pakai baju putih di padang pasir, kakinya nggak kotor. Benar Allah dengan iya. Iya, makanya Coba, ini saksinya. hadis Ada nggak, favorit Bang, saya situ? sih. Makanya. Ada nggak di situ Paulus bertemu dengan Yesus? Siapa pas saksinya? Itu sanadnya gimana, Bang? Ada nggak? Dia sendiri itu yang bersaksi. Kita aja mantan-mantan aja bingung, Bang. Ya, nih, Bang. Oh, Abang ini mantan Kristen. Ya. Belah Iya, Bang. Abang mantan Kristen, mantan Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Masya Allah. katanya Iya, ada yang mantap, ada mantap. yang taping di bawah, Bang.
Bang Jibril, Bang Cinta Solawat nih ada yang typing di bawah nih ya. Belah bulan dongeng katanya. Coba yang dijawab Oh, dulu, belah Bang. belah bulan. Ya. Boleh saya tunjukkan? Silakan, iya. Nih, Mereka itu biasa ya. belah durian, Bang. Sebentar. Ini udah pernah saya sampaikan sih, tapi untuk orang cover nggak apa-apa, kita buka lagi. Ini dari Earth Magazine. Ini kurang lebih National Geography-nya dunia, ya. Di sini disebutkan bahwa, saya translate aja ya, 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Masya Allah. Yes. Ini berita Lagi nih. baca lagi. Satu. Lagi baca. Bang. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Oke. Tapi Habis itu dari science.org, science artinya keilmuan. Ya, suruh bayar. Ntar dulu deh. Ini dari indiatimes.com. Translate ya. Para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Ya, Sudah terjawab itu. Berarti terbukti dong. ada retakan. Ini yang dongeng siapa nih sekarang? Bulan terbelah apa salib ini? Mana salibnya Yesus mana? Salibnya Yesus mana? Bang, ada nggak di situ, Bang? Waduh, itu kayunya udah kemana-mana nih. Oh, dimakan rayap kurasa atau dijadikan kayu bakar. Aku kalau bisa sempaknya aja, Bang. Pengen kali, Bang. Berarti itu bukti dong. Itu. Iya, kalau ada sempaknya aku mau juga ini. Ada sempaknya. Cancutnya Om Jess. Luar biasa sejarah membuktikan. Bang, yang ini Bang, coba Bang bisa dibahas Bang yang katanya Yesus itu terkemuka dunia akhirat. Maksudnya seperti apa ya Bang? Iya, itu kan Al Imran 45. Memang benar. Nabi Isa alaihissalam termuka di dunia dan akhirat. Wa minal muqarrabin, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Wa minal muqarrabin. Dengar, itu apa maksudnya? Perhatikan juga di akhir ayat tersebut. Wa minal muqarrabin. Semua para nabi yang dekat sama Allah itu sering kita sebutkan namanya. Nabi Adam sering kita ceritakan. Nabi apa lagi? Nabi Nuh sering kita ceritakan. Semua. Nabi Musa, Abraham, Bang Ismail, Jerusalem, Yakub. selamat malam. Itu maknanya seperti itu gitu. Itu ya yang tadi yang ngatain bilang membelah bulan dongeng itu ya udah ngasih tahu ya sejarahnya, faktanya juga ya. Itu bukti sejarah tadi ya. Udah ditunjukin ya sama Bang Jibril. Semoga bermanfaat buat abang teman Kristen yang di bawah tadi komennya. Jadi itu bukan, ya terserah kalian, kalau kalian bilang dongeng ya terserah kalian, tetapi itu bukan cuma sekedar dongeng, tapi itu fakta ya. Sejarah itu membuktikan, tadi udah ditunjukin buktinya. Iya, yang dongeng itu mana salibnya sama kolornya? Aku pengen kali itu, tapi yang aku paling suka kolornya ini. Kebetulan pada Saya juga baru tahu Di itu. Shopee Bang. Di Shopee ada kayak Bang. Jadi nggak salah. Tangan Yesus. Pakunya mana? Karena itu adalah lambang yang paling sakral itu bagi mereka. Tanpa salib itu mereka nggak punya Tuhan. Mana buktinya mana? Ayo, ten. Ya teman-teman. Tunjukkan. Sakral buat nyakitin orang. Itu bukan sakral tapi biadab Bang. Buat nyakitin orang itu. Biadab itu. Tuhannya mereka. Gimana ya? Sorak-sorai mereka. Yang nggak ada bukti itu cerita invasi.
zombie kudus ke Yerusalem. Gimana Julius, bisa kau naik? Julius Pantera. Minta permintaan aja, saya naikkan. Jangan cuman modal tapping doang ya. Kamu udah berulang kali ya tapping-tapping di rumah aku ya. Di rumah mana saja kalau aku pergi kamu selalu ikutin. Iya. Kamu Kalau naik. menurut mereka itu benar. Kalau mau naik kan nanti di sini ada Abang Jibril, ada Abang Cinta Selawat di sini. Boleh sama mereka kalau mau mendalami ayat Al-Qur'an. Coba dibaca Bentar, ya. saya naikkan. Saya highlight Dira. Kabar jaringan. Ya. Mana Bang Jibril? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, selamat Waalaikumsalam. malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca Ya. yang highlight, yang saya highlight. Iya. Aku itu muslim, nak. Hah? Aku itu muslim. Kamu muslim, kenapa selalu mengkritik Al-Qur'an? Gak pernah, itu tadi bukan cerita dalam Al-Quran kok. Di dalam Bible itu ceritanya. Enggak, dia bilang ada Oh, bukan cerita kamu invasi ya? zombie. Oh, enggak. Profilnya mirip dulu, bukan kamu. Iya. Dia baru ganti nama juga kan? Tibarus. Kamu ini. Sebelum ini Iya, iya, aku ingat Yeshu, kan? bukan dia, ada satu Sepatu. lagi, tapi profilnya sama. Maaf Bang Tibarus. Waalaikumsalam Aku sama Kadira sama Bang Jibril lagi. Enggak, bukan kamu, satu lagi. Mana ya orangnya? Dira, Ya, setiap kesel sama OTN baca aja ini nih. Ini yang saya highlight nih, coba baca. maka tidak pernahkah Sebenarnya bukan mereka mata itu berjalan yang di buta, tetapi yang buta ialah hati sehingga yang di dalam hati, dada. akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Aduh, luar biasa. Oh, aku terharu. Jadi bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Bentar, aku SS dulu tadi. Aku SS dulu, Bang, keluarin ayatnya tadi. Itu terdapat di mana ya, Bang? Al-Hajj ayat 46. Al-Izra. Al-Hajj ayat Aduh, 46. luar biasa ya. Ini sampai nangis aku, aduh. Enggak, setiap ada kita ngelihat oten-oten yang kita udah tunjukin, kita udah jelasin, tapi tetap kayak gitu, dalam hati aja sebut. Jadi bukan mata mereka yang buta, tapi hatinya. Iya. Ih, nangis aku, aduh. Iya, alhamdulillah Dira udah Jadi terbuka kan. kalau kayak gitu ada korelasinya nggak Bang sama ayat yang Sedih tahu. yunfikun layar jiun Bang. Saya jadi ingat yang kemarin fitnah-fitnah saya tuh, marah-marah sama saya, rendahin saya. Iya, jadi bukan matanya yang buta, tapi hatinya. Iya. Ih, Bang Ari nangis lagi nih. masak apa bagaimana, Bang? Sedih. Lupa benerin kipat. Lanjut Bang. Ya memang
Dengar ini. Selalu akan jadi Kalau mereka menemukan kebenaran di dalam kayak gitu. Al-Quran itu luar biasa ya. Saya aja kemarin itu sebelum saya bersyahadat itu saya nangis, jujur nangis karena seperti yang teman-teman Kristen tahu kan, cinta kepada Yesus Kristus itu seperti apa gitu ya kan. Tetapi kalau kita melihat kebenaran itu sakit, tahu nggak? Merasa nggak mau terima, tapi ini kebenaran gitu loh. Ya. Muslim lebih Kita nggak cinta bisa Yesus menolak. karena Yesus lebih muliakan di dalam hidup. Iya, Tidak digunakan, dicampakkan, ditempeleng, mungkin diseret-seret di jalanan, dicambuk. Di Muslim tidak ada satu narasi pun menghinakan Yesus, bahkan memuliakan. Ini logika kita mainkan di sini. iya, Sejatinya seorang nabi adalah manusia pilihan, rasul manusia pilihan yang dimuliakan oleh Allah dan segenap umatnya. Bukan terus Gini. disiksa, diseret, ditempeleng, dianiaya dan berujung mati di kayu salib. Saya Ini di kepalanya. saya nggak pernah pakai perasaan ya kalau ngomongin soal agama ya, karena saya selalu mengesampingkan emosi. Tapi saya nggak bisa menghindari pakai perasaan kalau baca ini. Ini saya bacain ya buat diraya ya. Jadi Rasulullah waktu itu lagi perang. Ini Nabi Muhammad lagi perang. Habis itu dia giginya patah dan pipinya berdarah. Dengan lembah lembut Rasulullah SAW menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar tentang malaikat penjaga gunung. Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab dari langit kepada orang yang memerangi." Jadi dia lagi berperang, ada darahnya netes, dia usap dan ditanya, "Kenapa? Kenapa diusap darahnya?" Dia bilang, "Kalau darahnya sampai menetes ke bumi, orang yang diperangin itu akan kena azab." Itu kan saking Habis itu dia bilang, mendengar jawaban itu sayangnya para ya. sahabat kembali. Nah, para sahabat kembali bertanya, mengapa engkau tidak mendoakan para musuh saja, Allah itu saja, supaya celaka?" Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada seluruh alam." Ini kalau nggak ajaran kasih, saya nggak tahu nih namanya apa. Bumi, dunia aja mengasihi Rasulullah ya Bang ya. Tuh kan, sedih lagi kan. Alam semesta aja menyayangi Rasulullah. Bagaimana dengan kita gitu ya Bang ya? Iya, jadi itu dia menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan kasihnya. Jadi itu Ya, yang bedanya sama harus Yesus umatnya ditempeleng ya, melawan dia. kita ini Ya kan? harus mengikuti. Bedanya sama Yesus ditempeleng melawan. "Kenapa kau tampar aku? Debat kau. Siapa nama bapakmu? Panggil kemari." Nah gitu Yesus. Tadinya itu pengen ditombak Bang, bukan disalib Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya katanya tokoh ajaran kasih, masa ditempeleng lawan. Bang Jibril santai, kita sini bahas Bang. Kita sedikit berbeda Bang. Apa ini? Ya, kalau ya mungkin harus Kok ada yang typingan lembut memang. begini ya? Setelah Ibrahim dibakar hidup-hidup. Gimana Bang? Ibrahim dibakar hidup-hidup. Gimana? Ali Imron 173. Nah, Iya. dia buka aib dia sendiri tuh.
Dia buka aibnya sendiri itu. Dia buka aibnya sendiri tuh. Gali kuburan Silakan lagi dia. nanggapin Bang. Saya off mic dulu. Ibrahim yang katanya lengkap di Alkitab nggak diceritain, dibakar hidup-hidup selamat, tapi di Al-Quran diceritain. Jadi kepo dia bang, kepo. Salah antum ke situ. Katanya Alkitab lengkap, Yesus 13 tahun hilang. Rupanya Ibrahim yang kabur dari kerajaan itu dibakar hidup-hidup sama rajanya, malah diceritain di Al-Quran, nggak diceritain di Alkitab. Nah lu, Iya. nah lu. Ceritain. Iya Bang, di Alkitab nggak diceritain. Dor. Katanya kita kopi, katanya kita nyalin. Yang typing Nah si lu. Nyontek bang, nyontek kata bang. Dia buka Kalau si aibnya Thomas sendiri. tadi ini Bang Jibril. Serbalul. Makanya Oten, jangan begitulah kalian ya. Thomas nggak usah Pikir-pikir dulu, pikir panjang dulu sebelum suruh dibantai. sebutkan satu ayat aja di dalam Alkitab, dia nggak bisa sebut yang berkaitan sama sains. Dia hina-hina Nabi Muhammad, tapi disuruh sebutkan satu sains yang berkaitan dengan sains, satu ayat aja nggak becus dia, muter-muter. Malah jawabnya Ayub. Apaan? Ayub 26:11. Tiang-tiang langit. Tunjukkan sama saya satu artikel tunjukkan sama saya dari zaman sebelum internet sampai sekarang, dari zaman Iya. CNBC, CNN sampai radio 2 ban, ada nggak pernah dengar artikel satu kecelakaan pesawat di udara karena menabrak tiang langit? Tunjukkan sama saya. Ini dia bilang narasi kalian nabi-nabi di Islam dimuliakan. Iya betul, itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Dia dibakar hidup, itu mukjizat yang diceritakan di Al-Quran, di Alkitab diceritakan itu. Tidak. Habis itu satu lagi, Nabi Isa itu dia bisa bicara waktu bayi, diceritakan di Al-Quran, di Alkitab Anda tidak. Nah lo tidak Tapi kami tidak diceritakan di mentuhankan. Barakallah, barakallah. tidak diceritakan. Buat di Al Imran 49 itu bang, yang buat burung bisa jadi hidup itu nggak ada juga cerita. Nah, itu nggak ada. Wah, banyak bang kalau ngomong soal itu. Yang blunder nih bang, yang simple aja nih bang. Di Alkitab yang katanya lengkap, Yesus 13 tahun hilang. Habis itu kedua, di Alkitab iblis diceritain bang, diciptakan. Tidak. Iblis tidak diciptakan di Alkitab, di Al-Quran justru diceritakan. Nah, jadi kalau di Alkitab iblisnya itu Alfa dan Omega, tidak diciptakan. Dia belum lagi. Bang Jibril, belum lagi dibuka bintang timur itu adalah sebenarnya Lucifer. Belum lagi dia dibuka itu diuji. Mau bertanduk 7 bang. Itu kalau diuji di benda ada itu Bang Jibril itu dia punya tesis itu berdasarkan Alkitab ya kan. Bintang timur itu Lucifer. Ya, Nabi Adam aja dikasih ilmu al-bayan itu aja nggak ada di Bible. Kalau di Islam Habis ada. itu Ar-Rahman surat An-Naba. di Bible. Alamul Bayan itu mana? Di Ar-Rahman ya? Ar-Rahman. Alamahul Bayan. Ya, siap benar. Am-syamsu wal qamaru bi husban. Ya, benar. Al-Bayan. Jadi Nabi Adam itu alaihissalam itu ya, Nabi Adam alaihissalam itu diberikan ilmu oleh Allah untuk dia belajar nama-nama benda-benda yang ada di depannya ataupun makhluk Allah yang lainnya. Gitu. Bible nggak ada. Yang ada ini, yang ada di Hezkiel seperti itu. Amsal 7, 2 Samuel 12 itu yang ada ya. Remas-remas. Woi. Oh, woi.
Coba buka Yesaya 92 itu yang selalu diagung-agungkan, dikedepankan dengan gagah berani dipakai sebagai kemudian. Sebelum ke sana, sebelum ke sana, nih saya buka ya. Ini untuk diraya juga nih, untuk biar tambah sayang sama Al-Quran. Ini fakta.net ya. Di sini tiba-tiba ada namanya Madain Saleh. Jadi orang-orang sebelum ini itu dia mengikir batu itu dibikin jadi rumah. Jadi rumah-rumah mereka. Ini Madain Saleh namanya. Al-Hijr. Madain Saleh. Ini dilindungi oleh UNESCO. Nabi Soleh. Ini cerita Nabi Saleh. Ada di Alkitab. Mana ya aneh. Kita ngopi dari mana nih? Gak ada. Cuma Allah yang tahu. Kenapa? Karena manusia-manusia di sini habis semua dimatiin. Gara-gara menyembah berhala. Mana cerita antum di Alkitab antum? Gak ada. Di Al-Quran diceritakan. Jadi siapa yang copy siapa gitu loh. Makanya ada satu lagi, Bang Jibril. Ini kan sering kita dengar ya di beberapa koma, begitu dahsyatnya hujatan-hujatan kepada baginda Rasulullah dengan narasi-narasi masuk dalam gua, keluar jadi Rasul siapa saksinya. Bang. Terus kitab yang dibawakan itu ayat-ayat itu Bang. dongeng. Ada yang masuk gua keluar Tuhan siapa Bang. Iya. Bang. Ini luar biasa ya. Ini saya baru dapat Iya, ini baru mau ngomong juga sama suami ya. Jadi di dalam Kristen itu ya Yesus Kristus kan pernah berkata ya kan, aku datang bukan untuk meniadakan kan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Meniadakan. Terus Matius di kitab 5. Wahyu itu kan kita tahu ya kan. Betul, Pak Dira. Kita tahu bahwa 6.000 kitab yang tertulis 666 ya, 6.666 itu kan Matius yang 5:18. dikenal itu yang dikenal umat Kristen itu kan itu tanda antikris ya, 666. Padahal itu tuduhan itu bukan. Saya baru tahu nih Bang, ini luar biasa ya. Jadi 6.666 itu genap. Itu apa? Itu sempurna kitab apa ayat-ayat firman Allah yang sempurna ya. Digenapi ya. Di 6.666 ya itu ayat itu. Apakah Al-Quran benar ada 6.666 ayat? Ada yang mengatakan 6236, 6236. 6.000 enggak Ada yang itu mengatakan- keganapan itu ya. Ya, Ya, tapi ada yang mengatakan 6.236 ayat. 6.000. Tapi itu nggak melunturkan akidah kok. Nggak ada masalah, perkara itu nggak ada masalah. Iya, jadi kan 6.666. Bentar. Aku lagi ngobrol sama suami aku. Pak Dira tuh naikkan Bang Theodor, Mbak. Iya, Theodor naikkan. Itu jadi kegenapan itu ada di dalam Al-Qur'an. Ya, sebenarnya kalau mau mereka tadi saya katakan ya, kalau mereka mau menyampingkan aja doktrin, ya, menggunakan akal mereka, pasti mereka yakin, ya, mana nggak ada, mustahil itu ada Tuhan pernah mati, gitu. Jauhkan aja lah doktrin untuk sementara, gitu. Main akal. Dira Tuhan. udah saya tunjukin soal 3 ayat aja soal sains dari Al-Quran ke sains. Udah ya, udah pernah ya. Terus ada di data di Bible itu sebentar. Ada data di Bible. Aku datang tidak untuk melayani, tapi aku datang tidak untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Artinya dia berserah diri di sini. Dia melayani Tuhan,
bukan umatnya yang ini, bukan terkait kepada umatnya. Aku datang bukan Iya. dilayani, melainkan untuk melayani. Itu. Tapi mereka Iya. nih mengartikan suatu hal bahwasanya Yesus itu melayani umatnya Kristen gitu, umat Oten. Nggak ada seperti itu. Kedatangan Iya. dia tidak untuk melayani, tapi tidak untuk dilayani, tapi melayani. Melayani siapa? Aku Melayani datang. Tuhannya. Segala perintah, segala perkataan Tuhannya dia harus ikuti. Itu. Makanya di Yohanes 5:30, Yohanes 5:36, Yohanes 12:48, 49 itu dia. Dia melayani apa Iya. apa yang diperintahkan olehnya dia harus kerjakan. Nah, pekerjaannya itu harus sama dengan apa yang Iya, diperintahkan dia oleh melayani, Bapaknya. betul. Nah, itu. Tapi mereka salah memahami. Karena mereka bukan. kurang pemahaman sebenarnya. Iya, betul. Kurang pemahaman. Makanya mereka nih betul. kalau dibilang goblok ya goblok sih sebenarnya. Goblok memang. Contoh terkait dengan Yohanes 3:16. Ya. Yohanes 3:16 ya, begitu besarnya kasih Tuhan terhadap dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi siapa yang percaya kepada dia, pada Yesus, dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kepercayaan kepada Yesus sebagai apa? Sebagai rasul, sebagai dutanya Tuhan, sebagai wali Iya. Tuhan di dunia. Sebagai Nah, utusan. karena begitu sayangnya Tuhan terhadap kita manusia, kepada Bani Israel yang pada itu tidak lagi menyembah Tuhan yang benar, maka dia mengaruniakan anaknya, mengutus anaknya ke dunia supaya dia memperkenalkan Tuhannya kembali, seperti yang pernah diajarkan Nabi Musa sebelumnya. Itu sebenarnya mereka pemahaman. Ini Iya. susahnya, karena sudah terbungkus doktrin. Iya. Bagi siapa yang percaya Iya, kepadanya, terbungkus dia akan doktrin, mendapatkan betul. hidup yang kekal. Doktrinnya Kekalnya itu dari Paulus. Ya itu tadi, itu. Coba mereka berpikir panjang. Emang Tuhan sayang sama kita, makanya dia mengutus para nabi. Nabi ini tahu, nama fungsi nabi ini atau misi nabi ini adalah mengajarkan manusia untuk bertauhid, menuhankan satu Tuhan. Iya. Iya. Memperkenalkan Tuhannya kepada umat manusia yang sudah lari Iya. dari akidah. Mau enggak? Tapi saking sayangnya Iya. Allah sama Bani Israel Kan, pada kala itu, dia betul. tidak memusnahkan Yerusalem. Tapi buktinya ya, sudah beberapa tempat yang dihancurkan oleh Allah. Di mana itu? Di kaumnya Sodom, kaum Nuh. Dihancurkan itu. Ya kan jelas karena mereka terlalu banyak dari umatnya itu terlalu banyak menyembah berhala, menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya Allah Iya, laknat betul. mereka. Itu. Iya. Itu sebenarnya. Jadi Lanjut. kalau kita pikir pakai logika ya, kita pikir pakai secara akal sehat ya. Dulu-dulu aja mereka buat patung ya, buat benda mati, itu mereka nyembah gitu. Itu benda mati. Jadi kan pikiran mereka, otak mereka itu memang udah tertutup. Makanya kan ada ayat di dalam Al-Qur'an itu kan Allah telah melaknat mereka ya. Karena keingkaran mereka sendiri ya. Jadi itu muncul dari inisiatif mereka sendiri karena mereka mendustakan firman-firman Allah ya, udah tahu tapi mereka mendustakan. Makanya kalau orang dulu-dulu itu kan ada ya yang menyembah berhala gitu. Mereka buat patung, udah tahu itu benda mati, mereka nyembah gitu. Mereka nyembah, apalagi ini yang mereka tahu yang manusia gitu ya, manusia bernyawa seperti Yesus Kristus ya. Kalau di dalam Al-Qur'an Isa alaihissalam ya, itu ada mujizatnya ya, bisa menyembuhkan orang ya kan. Apalagi yang mereka lihat ada manusia seperti itu, pasti sudah mereka tuhankan gitu. Kalau kita pikir pakai akal sehat aja gitu ya, ya udah pasti mereka tuhankan gitu. Karena udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Waalaikumsalam Biaria. warahmatullahi wabarakatuh. Satu ayat di Bible itu, ya satu ayat di Bible itu bisa menimbulkan 100 pertanyaan. Ya, satu ayat di Bible itu bisa menimbulkan 100 pertanyaan. Tapi kalau Al-Quran itu adalah jawabannya terkait dengan keimanan kita, terkait dengan apa yang kita kita imani ya, betul itu. Iya. Ya, kalau belajar dari sejarah Nabi Musa pada waktu naik ke Gunung Sinai ya, itu begitu turun aja pengikutnya sudah menyembah
dewa sapi kan. Betina, Artinya sapi betina. pada Sapi saat betina Nabi itu nggak diceritain di Alkitab Nggak di- tuh. nggak diceritain. Diceritain bang, diceritain bang, Artinya diceritain, masih diceritain. dalam Ada di periode ulangan Nabi 30, hidup saja sebentar. orang bisa terdistorsi. Di ulangan berapa ya? Keyakinan seseorang bisa 4 apa terdistorsi. 17 apa berapa tuh? Diceritain bang. Tapi yang membuat patung itu adalah Harun bang. Yang gambrulnya, Bukan yang buat Harun, setahu saya Harun disuruh itu Harun. menjaga. Tetapi jadi masalah. Semua hinaan. Harun yang Yang buat disuruh patung itu adalah Harun. Setelah cek dengarku. Suaraku dengar nggak? Cek. Halo, cek. Ya dengar jelas. Cek. Bagus Bang Erik, Nah, bagus. itu di Bible mereka tuh yang membuat patung itu adalah Harun, bukan si Samaria, Samari. padahal Harun nabi juga. Samari ini juga pernah ditolong Nabi. Harun nabi juga kan? Gimana bang? Iya Harun nabi juga, tapi dia membuat patung di situ. Bahkan setelah patung itu selesai, dia menyuruh memerintahkan orang-orang untuk menyembah patung itu. Ini masalahnya di sini juga. Semua hinaan, fitnahan. Kalau versi Alkitab. Versi Alkitab, iya versi Alkitab. Kalau di versinya kita di kisah-kisah Israeliat itu, Nabi Harun ini diperintahkan Nabi Musa untuk menjaga umatnya, kaumnya selama 30 hari. Nah, Nabi Musa alaihissalam kan berada di Gunung Tursina itu kan 40 hari. Selama 30 hari mereka masih berakidah gitu. Ya masih bertauhid. Nah, setelah tambah 10 hari, 10 hari itulah mereka sudah lari melenceng. Makanya azab bagi mereka itu terlalu banyak banget terhadap. Setelah itu mereka minta kepada Nabi Musa, buktikan Tuhanmu itu kelihatan. Makalah Allah tuh mengajak mereka tuh kalau mau baca di surah Al-Baqarah dari mulai 40 dan seterusnya itu tuh kisah-kisah mereka itu. Akhirnya dimatikan Al-Baqarah mulai start dari 40. Mereka dihukum itu, dimatikan, datang gemuruh atau petir itu menghantam mereka semua, mati semuanya Bani Israel pada kala itu. Artinya, karena sayang sama Allah. artinya hanya dalam satu masa di mana Nabi Musa masih hidup saja ajarannya sudah terdistorsi, apalagi ya ajaran misalnya Nabi Isa ya, di mana banyak Injil yang harusnya muncul dalam bentuk bahasa Aramaik tapi malah munculnya dalam bahasa Ibrani. Itu harusnya udah jadi tanda tanya, kok ada missing link di situ menurut saya. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 79. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul ladzina yaktubuna al-kitaba aydihim yaquluna hadza min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma dan seterusnya. Takut salah, aku lupa. Kalau pelan-pelan bisa hafal. Terjemahnya Bang? Ya celakalah bagi mereka yang menulis kitab-kitab itu dengan bermaksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Begitu. Ya, itu ada korelasinya dengan Matius. Itu di Al-Quran ya? Ya, Al-Baqarah 79. Itu ada korelasinya dengan Matius 23 nomor 15 itu. Kalau 518, masuk nggak? Gimana? Masuk ya? Kalau ke Matius 518, iya bisa juga. masuk ya? Korelasinya bisa juga. Masuk. Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat kan? Tapi mereka merubah. Iya. Mereka merubah dengan diksi-diksi digenapi, penggenapan. Itu kan sudah digenapi, itu zaman Bani Israel. Kalau ini kan Oten bilang sudah digenapi di PB. Padahal mereka tidak sadar bahwasanya PB tidak bisa berdiri dengan sendirinya tanpa PL. Dan PL itu hasil rampokan dari Torah. Betul nggak? Betul. Kita nggak usah terlalu manis-manis kalau untuk kebenaran hakiki mah. Itu aja. Emang benar kok Al-Baqarah 79 itu sudah dinyatakan dengan tegas.
celakalah daripada ahli kitab yang menulis dengan tangannya sendiri, dan setelah itu mereka mengatakan bahwa ini adalah dari Allah. Coba dibaca Al-Baqarah 146 Ya itu. iya, itu surah-surah Paulus itu kan ada di Alkitab itu. Coba Galatia tuh. Al-Baqarah 146 deh. Al-Baqarah 146, coba baca terjemahannya aja nggak apa-apa. Ya bentar ya, saya ambil handphone yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami beri kitab dalam kurung Taurat dan Injil mengenalnya dalam tanda kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Maha benar Allah. Ya itu, mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak, Bang. Padahal mereka sudah tahu, mereka sudah baca bahwasanya di Taurat dan Injil itu memang ada nubuatan Rasulullah di situ. Tapi mereka membantahnya. Bahkan mereka kata Allah, mereka lebih mengenal Rasulullah ini dibanding mereka lebih mengenal Rasulullah dibanding anak-anaknya sendiri. Bahkan itu tadi. Contoh di Kejadian 49 nomor 10, lalu korelasinya di Matius 21 nomor 42 dan 43, di Ulangan 15 sampai 18, lalu di Kidung Agung 5, Kidung Agung 9, Kidung Agung 5 ayat 9 sampai 16. Itu jelas itu. Mereka mengenal Rasulullah sebenarnya, tapi mereka buang nama itu. Mereka buang nama itu. Nauzubillah min zalik mereka ini. Berapa tadi Kalau Bang Erik? dikatakan aja 146 ya? Ya Al-Baqarah 176 ya. 146. Ini kan? Oh bukan 176 ya. 146 ya. Ini. Masya Allah ya, laskar api di bawah nggak berhenti. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi. Dari Nabi Abraham alaihissalam sampai ke Rasulullah itu, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Ini mengikuti ajaran nabi-nabi sebelumnya, mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Padahal di kitab mereka mengatakan bahwasanya keturunan Abraham ini dijanjikan Allah akan menjadi bangsa yang besar. Siapakah keturunannya? Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Jelas keduanya ini diberikan keturunan lalu dijadikan Ini bangsa ya, yang besar. Al-Baqarah Ini janjinya Allah. 146. Ya, Al-Baqarah 146 ya. Orang-orang ini ya, firman Allah ya. Al-Baqarah 146 di sini katakan, orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya. Muhammad. Ya, di sini ya, Muhammad. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Ini jelas Jadi makanya bagaimana Al-Baqarah itu nggak bisa dibantah. Bagaimana dengan Amirul Mukminin ini siapa? Bagaimana Tambah kuat ini. dengan Warokah bin Aku Nawfal? tambah cinta Dari mana sama taunya? ayat-ayat Sebentar Pak Dari. Al-Quran, ayat-ayat firman Allah. Bagaimana bisa Warokah bin Nawfal itu tahu kalau bukan dari kitab-kitab sebelumnya? Dia ahli kitab itu, bukan dia seorang Nasrani, bukan. Dia bukan penyembah manusia, tidak. Dia ahli kitab, dia faham bahwasanya ada nubuatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tahu dia. Dia ahli kitab itu. Nah, dia tahu siapa itu sebenarnya. Makanya, dia adalah seorang nabi. Jelas, suamimu adalah nabi, Muhammad itu nabi katanya. Kan itu kan. Dia tahu sebenarnya. Dia tahu. Jadi ada memang dahulu itu memang Taurat dan Injil itu ada nubuatan tentang Rasulullah. Makanya mereka selalu menolak. Kalau kita kaitkan itu nubuatan ini buat Rasulullah, bukan. Ini untuk Yesus. Mama lo keper. Baru yang paling katanya. Yang paling sering itu Bang Erik, itu ya kalau soal nubuatan, kalau mukjizat kan menghidupkan orang mati, itu bisa disangkal 2 Raja-Raja 85. Nah, tapi kalau untuk nubuatan, andalan mereka ini Yesaya 92. Iya. Ya saya 92. Iya. Iya, terus nanti mereka ke Yesaya 96 itu. Iya, peruntukannya bukan untuk Yesus, karena itu
present tense bukan future tense kan? Ada kata telah. Iya, Dan sebenarnya present itu bukan past, itu bukan past tense diperuntukkannya itu. untuk, kalau nggak salah untuk Yeskiel. Itu past tense bukan present itu, past tense. Iya, kalau nubuatan itu ya kan future tense, tetapi Yesaya 92 itu kan present tense. Karena ada kata telah, ya kan telah terjadi, past tense, ya benar-benar past tense larinya. Past tense. Kalau present belum. Ya, substansinya adalah Yesaya 92 itu substansinya adalah peruntukannya gugur untuk Yesus. Karena kalau nggak salah peruntukan itu telah lahir untuk Yeskiel kan. Dan terbukti semua kan bahwa diperuntukkan untuk Yeskiel memang dia raja, memimpin pemerintahan, ya kan. Iya, Hizkia memang raja, Hizkia itu. Benar itu, Bang. Bang Kier. Iya, Hizkia, Raja Hizkia. Iya betul, raja, dan dia malah memimpin. Sekarang kalau kita uji kebenaran dari Yesaya 92 itu ada dua yang menggugurkan, satu kata telah dan kedua kata di pundak. Yesaya 9 nomor 6 itu, Bang. Yesaya 9 nomor 6. Iya. Tersemat lambang pemerintahan. Mari kalau kita uji ya dua hal itu menggugurkan bahwa itu peruntukannya untuk Yesus gugur. Ya kan? Ada kata telah dan disematkan di pundaknya lambang pemerintahan. Mari kita bertanya, 33 tahun Yesus pernah memimpin suatu pemerintahan yang mana? Ada yang bisa jawab, Oten? Ada yang bisa sanggah? Silakan naik.